ini kok munculnya seperti ini? Apakah harus minta maaf? Apakah harus muncul revolusi yang terakhir? Apakah harus muncul revolusi yang terakhir? Revolusi apa itu? Merdeka! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf para kiai, saya sudah izin di panitia karena jam 2 ada agenda di kampus, maka saya minta izin duluan dan orasi duluan. Assalamualaikum, salam semangat, terus kita akan gapai kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, jazakallahu khair Jumatan Bapak Kiai Nur Hadi Waseno. Nur Hadi Waseno yang pada siang hari ini telah urun-urun menggelegarkan Balai Kota Surakarta. Kita tuntut agar rezim Jokowi tahu diri. Bapak Ibu, pengguna jalan Waka Kota Solo, hari ini kami mengatasi Jackson. Hari ini kita menggarasi untuk turunkan Jokowi Solo dari kota Solo. Hari ini kepada Ustadz Nasiruddin sumangga untuk ke mobil komando. Kita gelorakan semangat warga kota Solo untuk bersama-sama menyuarakan turunkan Jokowi. Turunkan Jokowi. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah di siang hari ini. Walaupun terik matahari terasa panas, dalam situasi kita mengerjakan ibadah puasa, dalam suasana perut kita lapar, tetapi panjenengan semua dipilih oleh Allah Ta'ala untuk hadir di majelis ini, hadir di forum ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kondisi bangsa yang hari ini sedang tidak baik-baik saja. Betul? Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya kepada panjenengan, apakah pemilu curang itu sebuah kemungkaran? Apakah pemilu curang adalah sebuah kemaksiatan? Bapak Ibu, agama kita Islam, dan saya yakin di agama yang lain juga sama. Marra'a minkum mungkaran, kalau kita melihat kemungkaran, kalau pemilu curang adalah kemaksiatan, kalau pemilu curang adalah kemungkaran, maka kita warga negara Indonesia, maka kita umat Islam wajib menolak pemilu curang. Setuju? Semangat! Takbir! Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemungkaran, kemaksiatan yang ditampilkan lewat pemilu curang, lewat kebohongan, lewat penggelembungan suara, lewat berbagai macam sarana yang mereka kuasai, akibatnya adalah merugikan rakyat dan masyarakat Indonesia. Dan kita semua tentu tidak ingin menjadi masyarakat yang selalu dibohongi, selalu dicurangi. Sepakat menolak kecurangan? Siap memberantas kemungkaran? Baik Bapak Ibu sekalian, digambarkan oleh Rasulullah bahwa kemungkaran atau kemaksiatan sekalipun dilakukan di tempatnya sendiri, tetapi ketika bisa membahayakan
warga negara Indonesia ibarat orang naik kapal. Bapak Ibu, orang naik kapal itu ketika mereka duduk di tempat masing-masing, mereka melobangi tempat duduk dia sendiri, bukan tempat duduknya. Tetapi apa yang dia lakukan? Melobangi tempat duduknya akan berdampak air masuk dan menenggelamkan seluruh penumpang kapal. Kita tidak ingin Indonesia tenggelam. Kita tidak ingin rakyat Indonesia semua sengsara akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wahai Jokowi, wahai para pemimpin yang curang, wahai pemimpin yang otoriter, dengarkan suara rakyat. Kami semua ingin supaya Indonesia dipimpin dengan moral, dipimpin dengan etika, dipimpin dengan integritas, bukan dengan kesombongan dan kesenang-senangan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita suarakan masalah ini karena kita umat Islam peduli, karena kita umat Islam peduli kepada bangsa dan negara kita, agar negara kita tidak dijual kepada oligarki, agar negara kita tidak dikuasai oleh asing dan asing. Karena kita cinta kepada negeri kita cinta kepada rakyat kita cinta kepada generasi kita. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala, selamat berjuang. Dan kita minta supaya Jokowi legowo, Jokowi mundur, atau kita turunkan bersama-sama. Siap menurunkan Jokowi? Siap menurunkan Jokowi? Siap menurunkan Jokowi? Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, terima kasih Jumatan Korporasi UB atas orasinya pada siang hari ini. Kepada para peserta aksi yang masih duduk-duduk di sekitaran balai kota, kami harapkan untuk berkumpul di sekitaran mobil komando. Monggo, bapak-bapak yang masih duduk-duduk, ayo, yang masih berada di jauh, silakan mendekat, karena kita rencana aksi sore hari ini sampai buka puasa. Bapak Ibu Kota Solo, warga Kota Solo, hari ini kita suarakan untuk turunkan Jokowi dari kursi kepresidenan. Takbir! Baik, untuk selanjutnya kepada Ustadz Muzayyid, monggo Ustadz, mobil komando. Turunkan Jokowi, turunkan Jokowi sekarang juga. Turunkan Jokowi, turunkan Jokowi sekarang juga. Turunkan Jokowi, turunkan Jokowi sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin ba'da qabli illa wa ma'ahu hawariyuna wa ashabi ya'khuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi amri thumma khalafa min ba'di khalfun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun wa man jahada bi yadihi fa huwa mu'min wa man jahada bi lisanihi fa huwa mu'min ومن جاهدهم في قلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. Hadirin yang dirahmati Allah, siapapun juga dimanapun berada pula. Yang pertama, aksi yang semacam ini dalam perspektif demokrasi ini adalah mengungkapkan pendapat. Dalam kacamata Islam, ini adalah bagian daripada dakwah.
Dalam kacamata Islam, ini bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam kacamata Islam pula, ini bagian daripada mau'idah hasanah. Dalam kacamata Islam pula, ini daripada jihad fisabilillah. Oleh karena itu, kita berusaha jangan sampai amal-amal yang mulia itu kita kotori dengan akhlak kita yang kurang bagus. Jangan sampai amal mulia itu kita kotori dengan niat kita yang kurang ikhlas. Jangan sampai amal yang bagus tadi kita kotori dengan semangat yang kurang kuat dan sebagainya. Kita berada di bulan istimewa. Di bulan istimewa, maka aktivitas itu juga pula aktivitas istimewa karena dikatakan di bulan yang sangat istimewa. Kita berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan puasa, bulan berbanyak berpuasa. Bulan Ramadan pula bulan Al-Quran, bulan yang banyak-banyak membaca Al-Quran. Siapa pun tidak, kalau melakukan kita baca Quran, kita juga baca Quran, semua baca Quran. Bulan Ramadan pula bulan bersedekah, kita pun berusaha sama-sama banyak bersedekah. Kemudian bulan Ramadan pula bulan perjuangan. Maka Ramadan ini kita isi dengan puasa, kita isi dengan Quran, kita isi dengan sedekah, kita isi dengan dakwah, kita isi dengan amar ma'ruf dan kita isi dengan perjuangan. Ini bagian daripada perjuangan. Kita, Pak sekalian, Ibu sekalian, ada dalam posisi yang sangat-sangat krusial, yaitu posisi pergantian pimpinan nasional yang kalau baik akan baik sampai kepada anak cucu pengaruhnya, dan kalau baik akan baik pengaruhnya sampai kepada dunia akhirat, yang kalau baik baiknya akan pengaruh dari Sabang sampai Merauke. Kosok uang pun menawi boten sae, nanti pengaruhnya sampai rumah kita, sampai dapur kita, sampai pasar kita, sampai semua kita. Jadi perjuangan kita ada dalam titik yang sangat-sangat krusial. Kalau dawai Kanjeng Nabi, afdhalul jihad kalimatul haqqin inda sultanin jair. Seutama-utama berjuang adalah mengingatkan pemimpin yang sedang keliru, pemimpin yang sedang boring. Kita berada di titik nasional, perjalanan sejarah nasional yang sangat-sangat krusial, yaitu pergantian pemimpin nasional. Oleh karena itu, pemimpinnya harus baik dan benar, caranya pula harus baik dan benar. Kalau nanti pemimpinnya kurang baik dan kurang benar, dampaknya sampai ke dunia hingga akhirat. Dampaknya dari kita sampai kepada anak-anak cucu. Kalau pula caranya kurang baik dan kurang benar, maka dampaknya juga dari Sabang sampai Merauke, dari kita sampai anak cucu, dari dunia sampai akhirat. Maka mari kita bersungguh-sungguh untuk meluruskan cara dalam memilih pemimpin. Sebagian para tokoh mengendus dalam pemilihan ini ada hal yang dianggapnya kurang beres. Maka kita sama-sama berusaha meluruskannya baik dengan hati, dengan lisan maupun dengan perbuatan, sehingga nanti dalam proses pemilihan kita dari dulu sampai pengumuman sampai nanti lagi sudah pengumuman tadi sampai berikutnya adalah menghasilkan benar-benar pemimpin yang paling bagus untuk Indonesia, sehingga berdampak bagus pula untuk anak cucu kita. Namun bila sebaliknya, maka kita berkewajiban untuk meluruskannya. Akhirnya mari kita bersungguh-sungguh dalam berjuang ini. Berjuang itu kemenangannya di tangan Allah, bukan di tangan jumlah. Jumlah besar bisa kalah, jumlah sedikit bisa menang. Oleh karena itu, baik kita jumlahnya sedikit maupun jumlahnya banyak, jangan sampai kecewa. Karena perjuangan kita ini untuk kepentingan kita sendiri, untuk kepentingan agama kita, untuk kepentingan bangsa kita, dan untuk kepentingan anak cucu kita, maka harus ikhlas, semangat, dan benar. Hadza wa aqul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersama mengadakan sebuah aksi yang merupakan satu hak kita sebagai warga negara Republik Indonesia
untuk menyampaikan satu pendapat di muka umum yang mana ini merupakan satu wujud kepedulian kita kepada negeri yang kita cintai ini. Saudara-saudara saya hormati, dari Solo mengungkapkan rasa keprihatinan atas apa yang terjadi di negeri ini, terutama yang dilakukan oleh para penyelenggara negara yang semestinya beliau memberikan contoh yang baik untuk bagaimana mengatur negeri ini, untuk bagaimana mengupayakan kesejahteraan rakyat Indonesia, untuk bagaimana bisa melaksanakan nuansa demokrasi ini dengan baik. Yang terjadi sesungguhnya adalah keterbalikan, saudara-saudara sekalian. Maka dari Solo menyampaikan pesan kepada pemerintah Republik Indonesia wabil khusus kepada Presiden Jokowi atas nama masyarakat, atas segala apa yang diupayakan, atas segala apa yang terjadi, carut marut yang ada saat ini, kami menyampaikan kekecewaan yang sangat luar biasa, menyampaikan kekecewaan yang mendalam atas apa yang diberikan. Merupakan satu laporan yang A1 bahwa di titik ini, di titik 0 Solo, di depan balai kota Solo yang kita cintai ini, yang akan kita jaga bersama ini, agar kita bisa tersampaikan aspirasi kita. Rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang santun. Rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang tidak suka membohongi rakyatnya sendiri. Rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang dia bisa membawa kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara sekalian, yang terjadi saat ini sudah menafikan dari semangat reformasi. 98 lalu kita berada di sini, yang akhirnya ujung-ujungnya membawa kepada rezim pemerintah yang berkuasa 32 tahun tumbang. Namun menurut kami, untuk bisa merasakan kepahitan itu kita tidak perlu menunggu 32 tahun, cukup 9,5 tahun itu sudah merepresentasikan bagaimana Republik ini diselenggarakan. Intinya masyarakat menginginkan negeri ini betul-betul berdaulat. Masyarakat menginginkan negeri ini betul-betul pemimpinnya memperhatikan dan memberikan contoh penegakan demokratisasi yang berada di Indonesia. Saudara sekalian, dengan ikhlas agar turun dari jabatannya untuk kemudian agar bisa negeri ini dipimpin oleh orang yang contoh demokratisasi yang baik di negeri ini. Yang terakhir, saudara sekalian, saya mengajak agar proses hukum, dalam arti saat ini kita sudah tidak lagi bicara 01, 03 maupun 02, tetapi kita bicara warga masyarakat Indonesia pada umumnya. Kita tetap menjaga persatuan Indonesia. Kita tidak memandang 01, 03, bahkan perbedaan agama pun tidak. Putra panjenengan dolanan dicurangi boleh ndak? Boleh ndak? Main bekelan terus temennya curang, terus gimana? Bubar apa diam saja? Bubar apa diam saja? Permainan dibubarkan apa diam saja? Lah sekarang kita melihat kecurangan di negara ini. Pemilu hanya pura-pura saja. Ternyata pemenangnya sudah ditentukan. Masa toh jumlahnya kita tidak bicara 01, 02, 03, tapi kenyataannya suara 01 itu hilang, itu kemana ya? Yuk berpikir, kecurangan demi kecurangan. Kita lihat pengumuman KPU kemarin bukan sebuah kemenangan, itu hanya pengumuman KPU. Jangan terjebak media. Sambung, sambung, sambung. Sekarang saya melihat
dengan perjuangan dan air mata darah mengalir Indonesia ini dibiarkan begitu saja, kecurangan demi kecurangan kita tonton tanpa kita pernah mengadakan perlawanan. Oleh sebab itu, jangan melihat jumlah kami yang kecil, jangan melihat jumlah yang ada kecil, tapi ini kami hanya sebagian dari masyarakat yang peduli terhadap kecurangan. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskualifikasi dan memasukkan Jokowi itu adalah kata-kata yang ada selama ini kita tuntuti. Hei para pecundang dan penjilat penguasa, dia adalah tampaknya prakteknya yaitu demokrasi bisa dibeli. Penjilat penguasa yang dimana kita menjadi korbannya orang-orang atau saya pun sendiri ataupun yang datang pada hari ini menjadi ketoliman dengan adanya kemaksulan Jokowi harus segera dilaksanakan. Karena apa? Sekarang demokrasi sudah bisa dibeli oleh mereka cukup-cukup atau orang-orang yang mempunyai kepentingan. Bahwasanya itulah pelacur demokrasi yang telah dilakukan oleh penjilat-penjilat yang menjilat, yaitu kuasanya yang dipimpin oleh Jokowi harus segera lengser dan mundur untuk pulang ke Solo. Tidak heran kalau kita bergerak untuk menyatukan anak bangsa. Kalau kita ingin NKRI masih berjaya, berkibarnya merah putih masih terus berkibar, salah satunya kita harus mengeluarkan menyelamatkan barisan, di mana kita harus melakukan namanya kita menentang yang namanya dinasti politik, yaitu cawe-cawe Jokowi atas apa yang dia peroleh, apa yang sudah dia nikmati selama ini tidak akan halal. Betul kawan-kawan, tidak akan halal selama 7 keturunan. Saya di sini berharap Indonesia jangan sampai menjadi Indochina. Hanya dengan sedikit uang 100.000 yang nantinya membawa akan menjadi kesengsaraan selama 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan. Saya tidak berharap Indonesia terjajah untuk yang ketiga kalinya. Kita sudah diruntuhkan. Munculnya seperti ini, apakah harus minta maaf? Apakah harus muncul revolusi yang terakhir? Apakah harus muncul revolusi yang terakhir? Revolusi apa itu? Merdeka! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf para kiai, saya sudah izin panitia karena jam 2 ada agenda di kampus, maka saya minta izin untuk duluan dan orasi duluan. Assalamualaikum, salam semangat, terus kita akan gapai kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, jazakallahu khair Jumatan Bapak Kiai Nur Hadi Waseno. Nur Hadi Waseno yang pada siang hari ini telah urun-urun menggelegarkan Balai Kota Surakarta. Kita tuntut agar rezim Jokowi tahu diri. Bapak Ibu, pengguna jalan Warga Kota Solo, hari ini kami menggelar Jackson. Hari ini kita menggelar aksi untuk turunkan Jokowi Solo dari Kota Solo. Hari ini kepada Ustadz Nasiruddin sumangga untuk ke mobil komando. Kita gelorakan semangat warga Kota Solo untuk bersama-sama menyuarakan turunkan Jokowi. Turunkan Jokowi. Monggo Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah di siang hari ini, walaupun terik matahari terasa panas, dalam situasi kita mengerjakan ibadah puasa, dalam suasana perut kita lapar, tetapi panjenengan semua dipilih oleh Allah Ta'ala untuk hadir di majelis ini, hadir di forum ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kondisi bangsa yang hari ini sedang tidak baik-baik saja. Betul? Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya kepada panjenengan, apakah pemilu curang itu sebuah kemungkaran? Apakah pemilu curang adalah sebuah kemaksiatan? Bapak Ibu, agama kita Islam, dan saya yakin di agama yang lain juga sama. Marra'a minkum mungkaran, kalau kita melihat kemungkaran, kalau pemilu curang adalah kemaksiatan, kalau pemilu curang adalah kemungkaran, maka kita warga negara Indonesia, maka kita umat Islam wajib menolak pemilu curang. Setuju? Semangat! Takbir! Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemungkaran, kemaksiatan yang ditampilkan lewat pemilu curang, lewat kebohongan, lewat penggelembungan suara, lewat berbagai macam sarana yang mereka kuasai, akibatnya adalah merugikan rakyat dan masyarakat Indonesia. Dan kita semua tentu tidak ingin menjadi masyarakat yang selalu dibohongi, selalu dicurangi. Sepakat menolak kecurangan? Siap memberantas kemungkaran? Baik Bapak Ibu sekalian, digambarkan oleh Rasulullah bahwa kemungkaran atau kemaksiatan sekalipun dilakukan di tempatnya sendiri, tetapi ketika bisa membahayakan seluruh warga negara Indonesia, ibarat orang naik kapal. Bapak Ibu, orang naik kapal itu ketika mereka duduk di tempat masing-masing, mereka melubangi tempat duduk dia sendiri, bukan tempat duduknya. Tetapi apa yang dia lakukan? Melubangi tempat duduknya akan berdampak air masuk dan menenggelamkan seluruh penumpang kapal. Kita tidak ingin Indonesia tenggelam. Kita tidak ingin rakyat Indonesia semua sengsara akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wahai Jokowi, wahai para pemimpin yang curang, wahai pemimpin yang otoriter, dengarkan suara rakyat. Kami semua ingin supaya Indonesia dipimpin dengan moral, dipimpin dengan etika, dipimpin dengan integritas, bukan dengan kesombongan dan kesenang-senangan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita suarakan masalah ini karena kita umat Islam peduli, karena kita umat Islam peduli kepada bangsa dan negara kita, agar negara kita tidak dijual kepada oligarki, agar negara kita tidak dikuasai oleh asing dan asing. Karena kita cinta kepada negeri kita cinta kepada rakyat kita cinta kepada generasi kita. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala, selamat berjuang. Dan kita minta supaya Jokowi legowo, Jokowi mundur, atau kita turunkan bersama-sama. Siap turunkan Jokowi? Siap turunkan Jokowi? Siap turunkan Jokowi? Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, terima kasih Jumatan Bogor Silvi atas orasinya pada siang hari ini.
kepada para peserta aksi yang masih duduk-duduk di sekitaran balai kota, kami harapkan untuk berkumpul di sekitaran mobil komando. Monggo, bapak-bapak yang masih duduk-duduk, ayo, yang masih berada di jauh, silakan berdekat, karena kita rencana aksi sore hari ini sampai buka puasa. Bapak Ibu Kota Solo, warga Kota Solo, hari ini kita suarakan untuk turunkan Jokowi dari kursi kepresidenan. Takbir! Baik, untuk selanjutnya kepada Ustadz Muzayyid, Ustadz mobil komando. Turunkan Jokowi, turunkan Jokowi sekarang juga. Turunkan Jokowi, turunkan Jokowi sekarang juga. Turunkan Jokowi, turunkan Jokowi sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin ba'da Allah qabli illa wa ma'ahu hawariyuna wa ashabi ya'khuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi amri thumma khalafa min ba'di khalfun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun wa man jahada bi yadihi fa huwa mu'min wa man jahada bi lisanihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min wa laysa wara'a dhalika min al-iman hatta qalbihi. Hadirin yang dirahmati Allah, siapapun juga dimanapun berada pula. Yang pertama, aksi yang semacam ini dalam perspektif demokrasi ini adalah mengungkapkan pendapat. Dalam kacamata Islam, ini adalah bagian daripada dakwah. Dalam kacamata Islam, ini bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Dalam kacamata Islam pula, ini bagian daripada mau'izah hasanah. Dalam kacamata Islam pula, ini daripada jihad fisabilillah. Oleh karena itu kita berusaha jangan sampai amal-amal yang mulia itu kita kotori dengan akhlak kita yang kurang bagus. Jangan sampai amal mulia itu kita kotori dengan niat kita yang kurang ikhlas. Jangan sampai amal yang bagus tadi kita kotori dengan semangat yang kurang kuat dan bagus. Berasal di bulan istimewa, di bulan istimewa, maka arti kita itu juga pula arti istimewa karena dilakukan di bulan yang sangat istimewa. Kita berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan puasa, bulan berbanyak berpuasa. Bulan Ramadan pula bulan Al-Quran, bulan yang banyak-banyak membaca Al-Quran. Siapa pun juga kita mengaku kita baca Quran, ini juga baca Quran, semua baca Quran. Bulan Ramadan pula bulan bersedekah, kita pun berusaha sama-sama banyak bersedekah. Kemudian bulan Ramadan pula bulan perjuangan. Maka Ramadan ini kita isi dengan puasa, kita isi dengan Quran, kita isi dengan sedekah, kita isi dengan dakwah, kita isi dengan amar ma'ruf dan kita isi dengan perjuangan. Ini bagian daripada perjuangan. Kita ibu sekalian ada dalam posisi yang sangat-sangat krusial, yaitu posisi pergantian pimpinan nasional yang kalau baik akan baik sampai kepada anak cucu pengaruhnya,
Dan kalau baik akan baik pengaruhnya sampai kepada dunia akhirat. Yang kalau baik, baiknya akan pengaruh dari Sabang sampai Merauke. Kosok uang suripun, menawi boten sawi, nanti pengaruhnya sampai rumah kita, sampai dapur kita, sampai pasar kita, sampai semua kita. Jadi perjuangan kita ada dalam titik yang sangat-sangat krusial. Kalau dawai kanjeng Nabi, afdhalul jihad kalimatul haqqin inda sultanin jair. Seutama-utama berjuang adalah mengingatkan pemimpin yang sedang keliru, pemimpin yang sedang boring. Kita berada di titik nasional, perjalanan sejarah nasional yang sangat-sangat krusial, yaitu pergantian pemimpin nasional. Oleh karena itu, pemimpinnya harus baik dan benar, caranya pula harus baik dan benar. Kalau nanti pemimpinnya kurang baik dan kurang benar, dampaknya sampai ke dunia hingga akhirat. Dampaknya dari kita sampai kepada anak-anak cucu. Kalau pula caranya kurang baik dan kurang benar, maka dampaknya juga dari Sabang sampai Merauke, dari kita sampai anak cucu, dari dunia sampai akhirat. Maka mari kita bersungguh-sungguh untuk meluruskan cara dalam memilih pemimpin. Sebagian para tokoh mengendus dalam pemilihan ini ada hal yang dianggapnya kurang beres. Maka kita sama-sama berusaha meluruskannya baik dengan hati, dengan lisan maupun dengan perbuatan, sehingga nanti dalam proses pemilihan kita dari dulu sampai pengumuman sampai nanti lagi sudah pengumuman tadi sampai berikutnya adalah menghasilkan benar-benar pemimpin yang paling bagus untuk Indonesia, sehingga berdampak bagus pula untuk anak cucu kita. Namun bila sebaliknya, maka kita berkewajiban untuk meluruskannya. Akhirnya mari kita bersungguh-sungguh dalam berjuang ini. Berjuang itu kemenangannya di tangan Allah, bukan di tangan jumlah. Jumlah besar bisa kalah, jumlah sedikit bisa menang. Oleh karena itu, baik kita jumlahnya sedikit maupun jumlahnya banyak, jangan sampai kecewa. Karena perjuangan kita ini untuk kepentingan kita sendiri, untuk kepentingan agama kita, untuk kepentingan bangsa kita, dan untuk kepentingan anak cucu kita, maka harus ikhlas, semangat, dan benar. Hadza ma'qul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama mengadakan sebuah aksi yang merupakan satu hak kita sebagai warga negara Republik Indonesia untuk menyampaikan satu pendapat di muka umum, yang mana ini merupakan satu wujud kepedulian kita kepada negeri yang kita cintai ini. Saudara-saudara saya hormati, dari Solo mengungkapkan rasa keprihatinan atas apa yang terjadi di negeri ini, terutama yang dilakukan oleh para penyelenggara negara yang semestinya beliau memberikan contoh yang baik untuk bagaimana mengatur negeri ini, untuk bagaimana mengupayakan kesejahteraan rakyat Indonesia, untuk bagaimana bisa melaksanakan nuansa demokrasi ini dengan baik. Yang terjadi sesungguhnya adalah keterbalikan, saudara-saudara sekalian. Maka dari Solo menyampaikan pesan kepada pemerintah Republik Indonesia, wabil khusus kepada Presiden Jokowi, atas nama masyarakat, atas segala apa yang diupayakan, atas segala apa yang terjadi, carut-marut yang ada saat ini, kami menyampaikan kekecewaan yang sangat luar biasa, menyampaikan kekecewaan yang mendalam atas apa yang diberikan. Merupakan satu laporan yang A1 bahwa di titik ini, di titik 0 Solo, di depan balai kota Solo yang kita cintai ini, yang akan kita jaga bersama ini, agar kita bisa tersampaikan aspirasi kita. Rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang santun. Rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang tidak suka membohongi rakyatnya sendiri. Rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang dia bisa membawa kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara sekalian, yang terjadi saat ini sudah menafikan dari semangat reformasi.
98 lalu kita berada di sini, yang akhirnya ujung-ujungnya membawa kepada rezim pemerintah yang berkuasa 32 tahun tumbang. Namun menurut kami, untuk bisa merasakan kepahitan itu kita tidak perlu menunggu 32 tahun, cukup 9,5 tahun itu sudah merepresentasikan bagaimana republik ini diselenggarakan. Intinya masyarakat menginginkan negeri ini betul-betul berdaulat. Masyarakat menginginkan negeri ini betul-betul pemimpinnya memperhatikan dan memberikan contoh penegakan demokratisasi yang berada di Indonesia. Saudara sekalian, dengan ikhlas agar turun dari jabatannya untuk kemudian agar bisa negeri ini dipimpin oleh orang yang contoh demokratisasi yang baik di negeri ini. Yang terakhir, saudara sekalian, saya mengajak agar proses hukum, dalam arti saat ini kita sudah tidak lagi bicara 01, 03 maupun 02, tetapi kita bicara warga masyarakat Indonesia pada umumnya. Kita tetap menjaga persatuan Indonesia. Kita tidak memandang 01, 03, bahkan perbedaan agama pun tidak. Putra panjenengan dolanan dicurangi boleh ndak? Boleh ndak? Main bekelan terus temennya curang, terus gimana? Bubar atau diam saja? Bubar apa diam saja? Permainan dibubarkan apa diam saja? Nah sekarang kita melihat kecurangan di negara ini. Pemilu hanya pura-pura saja. Ternyata pemenangnya sudah ditentukan. Masa toh jumlahnya kita tidak bicara 01, 02, 03, tapi kenyataannya suara 01 itu hilang, itu kemana ya? Yuk berpikir, kecurangan demi kecurangan. Kita lihat pengumuman KPU kemarin bukan sebuah kemenangan, itu hanya pengumuman KPU. Jangan terjebak media. Sambung, sambung, sambung. Sekarang kalau melihat kecurangan bagaimana Bapak Ibu? Kalau melihat kecurangan bagaimana Bapak Ibu? Kalau melihat kecurangan bagaimana Bapak Ibu? Sekarang kalau kita biarkan kecurangan, pemimpin kita pemimpin hasil kecurangan. Iya pendidikannya Indonesia. Guru curang, murid curang, pegawai curang, nanti wong nikah ya curang. Akhirnya negara ini negara curang. Akankah kita biarkan Indonesia yang diperjuangkan dengan darah syuhada, dengan perjuangan dan air mata, darah mengalir Indonesia ini dibiarkan begitu saja, kecurangan demi kecurangan kita tonton tanpa kita pernah mengadakan perlawanan. Oleh sebab itu, jangan melihat jumlah kami yang kecil, jangan melihat jumlah yang lebih kecil, tapi ini kami hanya sebagian dari masyarakat yang peduli terhadap kecurangan. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskualifikasi dan memakzulkan Jokowi itu adalah kata-kata yang ada selama ini kita tutulikan. Hei para pecundang dan penjilat penguasa, dia adalah tampaknya prakteknya, yaitu demokrasi bisa dibeli. Penjilat penguasa yang dimana kita menjadi korbannya orang-orang atau saya pun sendiri, ataupun yang datang pada hari ini menjadi ketoliman dengan adanya kemajuan Jokowi harus segera dilaksanakan. Karena apa? Sekarang demokrasi sudah bisa dibeli oleh mereka cukong-cukong atau orang-orang yang mempunyai kepentingan. Bahwasanya itulah pelacur demokrasi yang telah dilakukan oleh penjilat-penjilat yang menjilat, yaitu kuasanya yang
tidak